Shalom, pemirsa CB Indonesia. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian di dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan melalui buku ini kita akan diajak dengan doa dan bimbingan darinya. Kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Nah, jadi ini merupakan suatu janji yang begitu indah, di mana apabila Yesus dia datang untuk mengklaim miliknya, itu kita umat-umat yang percaya kepadanya, maka kita itu akan diangkat dan hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Pada kesempatan yang indah kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 298. Tapi sebelum saya akan membawakan bacaan ini, saya ingin agar saudara sekalian mau untuk mengundang orang-orang di sekitar saudara untuk duduk menonton bersama, sehingga bacaan yang akan saya bawakan sebentar dapat kita semua dengarkan, diskusikan, dan kita pahami bersama-sama. Bacaan kita kali ini berjudul Pelayanan untuk Tuhan dan Bersama Tuhan. Aku telah mengurapi engkau. Saudara juga bisa mengambil Alkitab dan membuka di dalam kitab Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, dari ayat intinya saja kita bisa mengetahui bahwa kita akan belajar agar bagaimana di kehidupan kita saat sekarang ini, kita itu bukan menjalani kehidupan kita dengan kemauan kita sendiri, tetapi Yesus yang memilih kita. Apa yang akan kita lakukan itu Dia berikan pilihan kepada kita. Apakah kita mau melakukan yang baik dan benar, atau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan di dunia ini adalah permulaan kehidupan di surga. Pendidikan di dunia ini adalah permulaan kepada prinsip-prinsip surga. Pekerjaan hidup di sini adalah latihan untuk pekerjaan hidup di sana. Apa kita yang sekarang dalam tabiat dan pelayanan suci adalah bayang-bayang yang pasti dari apa kita nanti. Pekerjaan Kristus di bawah adalah pekerjaannya di atas. Dan upah kita karena bekerja bersama Dia di dunia ini akan menjadi kuasa yang lebih besar dan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja bersama Dia dalam dunia yang akan datang. Nah, jadi pada awal pembahasan kita kali ini, kita itu diingatkan kembali bahwa kehidupan kita yang sekarang ini, kehidupan kita di dunia ini merupakan permulaan kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Dan juga prinsip-prinsip dan tabiat yang kita hidupkan sekarang ini, tentu saja itu juga akan menjadi tabiat kita di masa yang mendatang. Sehingga apabila mulai dari sekarang ini kita mau untuk memperbaiki tabiat kita menjadi tabiat yang lebih baik, maka di masa mendatang juga secara tidak sadar atau tanpa kita sadari, itu juga akan menjadi tabiat kita di masa yang akan mendatang. Di sini juga dikatakan bahwa pekerjaan Kristus di dunia ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan, di mana kita itu telah ditebus oleh darahnya. Sehingga apabila kita merasa memiliki beban di dalam kehidupan kita, maka tentu saja kita akan mengambil bagian melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu pelayanan, membagikan kasih Bapa di surga melalui tingkah laku dan perbuatan kita, sehingga
orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan kasih Bapa yang di surga melalui tingkah laku dan perbuatan kita. Dan juga dikatakan di sini bahwa di dunia ini akan menjadi kuasa yang lebih besar dan kesempatan yang lebih luas untuk bekerja bersama Dia dalam dunia yang akan datang. Nah, itu benar sekali ya saudaraku sekalian. Apabila kita selama masa hidup kita di dunia ini, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita melakukan pekerjaannya, maka apabila waktunya tiba dan kita itu bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka kita juga akan menjadi lebih senang karena kita melakukan pekerjaan yang Ia kehendaki bersama-sama dengan Dia di dunia yang akan datang. Tetapi apabila kita memilih untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan kita, maka tentu saja kita akan bersungut-sungut atau kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus. Dalam hidup kita di dunia ini, walaupun dibatasi oleh dosa dan perkara-perkara duniawi, sukacita terbesar dan pendidikan tertinggi adalah dalam pelayanan. Dan pada masa yang akan datang, di mana tidak lagi dikungkung oleh keterbatasan manusia berdoa, dalam pelayananlah kesukaan terbesar dan pendidikan tertinggi akan ditemukan dan bersaksi. Kemudian, sebagai saksi, senantiasa mempelajari betapa kaya dan mulianya rahasia itu, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bacaan ini diambil dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 285 sampai 286. Nah, di bacaan kita yang selanjutnya ini, meskipun kita itu dibatasi oleh dosa dan perkara-perkara duniawi, tapi apabila kita mau berserah dan melakukan pekerjaan Tuhan, maka hati kita ini akan diisi dengan damai surgawi, sehingga kita bisa merasakan sukacita yang sesungguhnya, sukacita yang sejati yang berasal daripada Bapa di surga. Dan pada masa yang akan datang, di mana ketika kita tidak dibatasi dengan doa, ketika kita ingin berhubungan dengan Tuhan, maka pelayananlah yang merupakan kesukaan terbesar kita. Karena hal tersebut merupakan suatu misi yang sama seperti apa yang Yesus ajarkan selama masa hidupnya, itu Dia terus untuk melakukan pelayanan, yaitu membantu orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang kesusahan dan orang-orang yang tentu saja membutuhkan pertolongan. Sehingga apabila kita memiliki visi dan misi yang sama seperti Yesus Kristus, yaitu melayani, maka kita juga akan merasakan sukacita tersebut dan damai tersebut di dalam kehidupan kita. Kristus tidak memberikan pelayanan yang cacat. Ia tidak mengukur pekerjaannya dengan jam-jaman. Waktunya, hatinya, jiwa dan kekuatannya diserahkan untuk pekerjaan demi keuntungan manusia. Sepanjang hari-harinya yang melelahkan, ia terus bekerja keras, dan sepanjang malam ia sujud berdoa memohon kasih karunia serta ketahanan supaya ia dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar. Kasih Kristus, kata Paulus, yang menguasai kami. Ini adalah prinsip yang menggerakkan tindak tanduknya. Itu adalah kuasa motifnya. Kutipan ini diambil dari buku Pelayanan Injil halaman 259. Nah, di akhir pembahasan kita kali ini, kita itu diberikan contoh yang sangat sempurna, itu kehidupan Yesus Kristus, di mana selama masa hidupnya Dia itu melakukan segala pekerjaannya secara detail dan sempurna, sehingga dikatakan setiap pekerjaan yang Dia lakukan atau setiap pelayanannya tidak ditemukan cacat celah. Kita juga
bisa melakukan hal tersebut apabila kita mau untuk belajar setiap harinya. Dari sini juga kita belajar bahwa apabila kita mau untuk memberikan waktu kita untuk dunia pelayanan, maka kita itu bisa seperti Yesus Kristus, di mana ia tidak mengukur pekerjaannya dengan jam-jaman, sehingga waktunya, hatinya, jiwa dan kekuatannya semuanya itu dia pergunakan dan dia serahkan untuk pekerjaannya itu melayani orang-orang yang berkesusahan dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sehingga melalui hal tersebut, tanpa perlu ia berkata-kata, maka orang-orang di sekitarnya itu mereka akan merasakan kasihnya, dan semakin banyak orang yang akan percaya apa yang ia katakan. Sepanjang hari-hari yang melelahkan, ia bekerja keras, dan sepanjang malam ia sujud berdoa memohon kasih karunia. Nah, jadi di sini kita itu diingatkan kembali, apabila kita mau untuk sungguh-sungguh memberikan waktu kita di dalam dunia pelayanan, maka otomatis kita itu akan seperti Yesus Kristus, di mana ketika pagi sampai siang dan sore hari dia itu membantu orang-orang, dan ketika malam hari dia mengambil waktu untuk berhubungan dengan Bapa yang di surga. Begitu juga kehidupan kita sekarang ini, apabila kita sungguh-sungguh ingin memberikan hidup kita di dalam dunia pelayanan, maka kita itu tidak akan lagi memiliki waktu untuk diri kita sendiri, tapi segala waktu yang kita gunakan itu hanya untuk pelayanan. Dan ketika malam hari kita itu akan mengambil waktu untuk berhubungan dengan Bapa di surga, meminta kuasa dan juga petunjuk-petunjuk darinya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita seturut dengan kehendaknya. Di sini juga Paulus berkata bahwa kasih Kristus yang menguasai kami. Ini adalah prinsip-prinsip yang menggerakkan setiap tingkah laku. Nah, itu benar sekali. Jadi apabila kita mau menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, maka kasih Kristuslah yang akan membantu kita, yang akan menguasai diri kita, sehingga ketika kita melakukan apapun itu, apabila kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita itu akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan tentu saja hal itu bisa terjadi karena Roh Kudus itu atau kasih Kristus itu bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Kiranya melalui bacaan kita kali ini, kita bisa untuk memberikan hidup kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.